Shalom anak-anak Miss, anak kelas 5. Hari ini kita belajar agama ya nak. Oke, siapkan bukunya. Kita mau bernyanyi ya, dari nomor 364. Kirim jemaat ya sayang. 364. Berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan hingga kami boleh belajar bersama lewat online dengan anak-anak kami. Tuhan tolong kami, buat kami mengerti apa yang mau Tuhan katakan hari ini lewat pembelajaran ini. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu, terpujilah Engkau. Amin. Anak Miss, kita baca titah keempat ya nak. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Oke, sekarang kita belajar dari buku paket ya nak, halaman 30 bab 5. Buka dulu Lukas 19. Semuanya membuka Alkitabnya. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Ya, itu nats firman Tuhan hari ini, yaitu tentang si Zakeus ya nak. Nanti kamu baca sendiri ya di rumah ya. Sekarang kita lihat judul pelajaran kita adalah Aku Mau Bertobat. Ya, aku mau bertobat. Bagaimana syaratnya supaya kita dikatakan bertobat? Ya, bagaimana syaratnya nak? Yang pertama, kita harus menyadari dan menyesali dosa kita. Kalau kita mau bertobat, berarti kita harus sadar tentang apa yang sudah kita perbuat. Sadar akan dosa kita, ya nak. Dan setelah kita sadar, dari hati kita yang paling dalam, kita harus mau menyesali dosa. Kemudian, kita juga harus mohon pengampunan kepada Allah. Kepada Allah kita harus berserah, ya, menyerahkan segala perbuatan kita dari pagi sampai malam hari. Nah, di malam hari kita harus berdoa kepada Tuhan. Pertama, mengucap syukur karena kita sudah diberi kesehatan, karena kita sudah diberkati Tuhan. Nah, pada satu hari itu ya pasti kita sudah berdosa, karena manusia tidak luput dari dosa dan kesalahannya. Karena itu kita harus mohon pengampunan kepada Allah setiap hari, ya nak. Setiap hari kamu boleh pilih waktunya.
kapan kamu mau berdoa, menyesali dosamu, minta ampun kepada Allah? Ya, boleh malam hari sewaktu kamu mau tidur, ya nak, atau di pagi hari sewaktu kamu bangun pagi. Nah, itu tergantung kita sendiri, karena Tuhan sangat menginginkan anak-anaknya mau datang kepadanya, ya, mau berbicara kepadanya lewat doa kita, mengatakan isi hati kita, dan kita juga harus menyadari dosa kita dan menyesalinya, dan kita harus minta pengampunan daripada Allah. Lalu apalagi setelah kita minta pengampunan kepada Allah, kita pasti dibaharui oleh Allah. Ya, perbuatan kita pasti selalu dibaharui oleh Allah. Allah akan mengingatkan kita dengan kuasa Rohul Kudus-Nya, mengingatkan kita akan dosa kita. Nah, ketika kita hendak melakukan dosa yang sama, ya, Allah akan mengingatkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus membisikkan ke dalam hati kita, ke telinga kita, supaya kita mau berubah dan tidak mau lagi mengulangi perbuatan yang sama, perbuatan dosa yang sama. Enak, kita diingatkan, ditegur, dan selalu dibaharui oleh Allah. Setelah kita dibaharui oleh Allah setiap hari, ditegur oleh kuasa Roh Kudus setiap hari, maka pasti kita akan menaati kehendak Allah. Apa saja kehendak Allah, nak? Semua yang baik itu semuanya kehendak Allah. Semua yang jahat adalah kehendak iblis. Ya, jadi gampang kan? Kalau kamu sudah jadi anak Tuhan, pasti kamu tahu mana yang baik yang harus kita lakukan, dan mana yang jahat yang tidak harus kita lakukan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, di sini di uraian materi ini, nak, ini adalah cerita tentang anak-anak Tuhan yang sudah bertobat. Tapi sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang melakukan dosa. Siapa itu? Yaitu Zakheus. Semua tahu cerita Zakheus, karena di sekolah minggu juga diceritakan di gereja, ya sayang. Zakheus itu seorang yang kaya raya. Ya, si Zakheus pekerjaannya pemungut cukai. Nah, jabatannya itu pemungut cukai. Si Zakheus ini tidak disukai oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena dia pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Tapi dia sering berlaku kasar, dan dia menagih pajak lebih dari ketentuan yang sudah dibuat. Misalnya, pajaknya cuma 100.000 kalau dari pemerintah. Tapi kalau si Zakheus datang meminta pajak, dia menagihnya sampai 200.000. Berarti dia sudah berdosa, dia sudah menipu, berbohong. Nah, dan itu untuk menambah kekayaannya. Ketika dia meminta uang pajak lebih dari ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah Romawi, nah, itu menambah kekayaan pribadinya. Inilah yang membuat si Zakheus tidak disukai oleh orang-orang di situ, ya. Nah, suatu hari dia mendengar Yesus memasuki kota Jericho. Banyak sekali orang yang datang, ya, berbondong-bondong ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi si Zakheus yang badannya kecil, pendek ini, dia juga mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi si Zakheus kesulitan menemui Yesus karena badan yang kecil tadi, ya. Tapi Yesus tahu, Yesus melihat ada seseorang yang berbadan pendek yang ingin menemuinya, ya. Lalu si Zakheus memanjat pohon ara. Ketika dia memanjat pohon, baru dia lihat Yesus ada di bawah pohon itu, dan Yesus melihatnya. Apa kata Yesus kepada si Zakheus? Nah, Tuhan Yesus bilang begini, "Hai Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, coba seorang Tuhan, ya, mau menumpang di rumah orang yang berdosa, ya. Mendengar perkataan itu, nak, si Zakheus langsung turun, ya, dan dia menerima Yesus menumpang di rumahnya.
Dan setelah Yesus sampai di rumahnya, apa yang pertama sekali yang Zakheus buat? Dia mengembalikan 4 kali lipat dari uang hasil pemerasannya. Dia bertobat. Dia bilang, 4 kali lipat dari hasil yang sudah kuambil akan kukembalikan kepada orang miskin. Ya, si Zakheus bertobat pada saat itu, dan ia meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang suka memeras orang lain. Nah, anak-anak mis yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin kita bukan seperti si Zakheus yang memeras orang lain, tapi kita sama-sama memiliki dosa. Nah, apa dosamu? Nah, mungkin ya kita berbohong kepada orang tua, atau berbohong kepada gurunya, ya, atau berbohong kepada teman-temannya, menyakiti orang lain, menyakiti hati mamanya, ya, itu adalah dosa. Nah, hari ini Tuhan bilang kita harus bertobat. Nah, bertobat itu berbalik arah, kan? Tidak lagi melakukan perbuatan yang lama, dan berubah menjadi baru, menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya. Jadi kalau kamu sudah mendengarkan firman Tuhan ini, aku mau bertobat, ya. Dari dalam hati kita harus memiliki sikap yang mau bertobat, ya, nak, tidak lagi melakukan dosa yang sama. Ada lagi satu lagi, yaitu Saulus. Saulus itu dulunya adalah seorang yang jahat kepada orang-orang yang menyembah Tuhan. Ya, si Saulus ini adalah orang Yahudi. Dia taat beribadah, ya, dengan agamanya, agama Yahudinya. Ia seorang Farisi. Dia tahu semua apa isi Alkitabnya, apa isi firman Tuhan. Tapi ia adalah seorang yang jahat. Dia membenci pengikut Kristus, sehingga dia sering membunuh, menganiaya, mengejar orang-orang yang percaya, ya. Dan dia juga mendapatkan surat izin supaya dia bisa menangkap dan menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Si Saulus ini orangnya sangat kejam. Bahkan orang yang percaya, orang Kristen, sangat takut kepadanya. Nah, anak-anak mis, suatu hari sedang dalam perjalanan menuju Damsyik, ya, Yesus menunjukkan diri kepada si Saulus dalam bentuk cahaya. Dalam bentuk cahaya itu dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu si Saulus menjawab, "Siapa engkau?" Dia menjawab seperti itu. Lalu katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, setelah dia mendengar suara itu, ya, lalu apa yang terjadi dengan si Saulus? Nah, dia menjadi buta. Nah, setelah beberapa hari di Damsyik, ya, tinggal di Damsyik, kemudian si Saulus dapat melihat kembali. Setelah dia sudah bisa melihat kembali, ya, lalu dia percaya kepada Yesus dan dia memberi dirinya untuk dibaptis. Dan pada saat itu juga Saulus, ya, menjadi rasul, ya, menjadi pengikut Kristus, dan diganti namanya menjadi Paulus, ya. Jadi dari Saulus menjadi Paulus. Nah, si Paulus sudah meninggalkan kehidupan lamanya. Dia sudah bertobat kepada Yesus. Dia sudah menjadi rasul Kristus. Dia sudah menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Tadi si Zakheus sudah bertobat. Dia sudah mengembalikan 4 kali lipat dari hasil pemerasannya kepada orang-orang miskin. Dan dia sudah baik kembali. Ya, bagaimana dengan kita, nak? Kita pun harus bertobat. Coba ingat-ingat dulu apa dosamu tadi pagi. Waktu kamu bangun tidur, siapa yang sudah kamu sakiti, nak? Apakah kamu menyakiti hati mama? Atau kamu melawan? Atau kamu berbohong? Nah, coba ingat dulu. Hari ini setelah kamu mendengarkan firman Tuhan, katakan dalam hatimu, "Aku mau bertobat." Tapi ada syaratnya tadi, kan? Bagaimana tadi syarat yang pertama? Yaitu menyadari dosanya. Coba kita sadari dulu dosa kita, kemudian menyesali dosanya.
setelah kita sadari, kita menyesal, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Setelah kita mohon ampun, kemudian setiap hari selalu dibaharui oleh Allah. Ya, kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, tidak lagi melakukan dosa yang sama. Ya, kita harus bertobat. Pertobatan memang terjadi satu kali dalam hidup manusia, tapi prosesnya yang berulang-ulang setiap hari dan setiap saat. Artinya, dalam segala hal kita harus terus berserah kepada Allah. Hidup bergantung kepada Allah. Ya nak, karena kalau tidak ada Allah di dalam hidupmu, kamu tidak pernah bisa bertobat. Kalau kamu tidak menyadari bahwa Allah yang memerintah hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa menjadi anak baik. Oleh karena itu, setelah Yesus sudah mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kita sudah mengakuinya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kerjakanlah keselamatanmu itu, yaitu berusaha bertobat. Dan harus bertobat, yaitu selalu dibaharui oleh Allah. Setiap perbuatan kita itu, kalau kita sudah minta ampun pada Allah, dan kalau kita sudah menyesal, kita sudah mengakui dosa kita, kita selalu dibaharui Tuhan, maka kita akan menjadi semakin baik, ya. Jadi pertobatan itu prosesnya yang berulang-ulang, ya nak. Kalau pertobatan itu hanya sekali dalam seumur hidupmu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kamu sudah menjadi selamat, tapi kerjakan keselamatanmu itu. Apa itu? Berusaha menjadi anak yang baik. Setiap hari, setiap detik kita pasti berdosa, ya nak. Tapi setiap hari, setiap detik kita harus berusaha minta ampun kepada Allah, ya. Prosesnya berulang-ulang. Nah, kita harus menaati kehendak Allah. Tahu kehendak Allah kan nak? Yaitu semua yang baik. Kalau hari Minggu pasti kita beribadah, ya. Walaupun anak-anak sekolah Minggu beribadah lewat online, harus beribadah di rumah, ya nak. Itulah kehendak Allah. Apalagi kehendak Allah? Melakukan kehendak Allah, apalagi menyayangi orang tuanya, tidak melawan orang tua, ya. Siapa yang ketahuan sama Miss masih melawan mama, melawan papanya, ya, nanti Miss akan berikan nilai yang pantas untuk dia. Karena kita sudah belajar kan sayang? Belajar, aku mau bertobat. Jadi hari ini bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Oke, anak-anak Miss sudah mengerti firman Tuhan, ya sayang? Nah, sekarang tugas kita ada dari buku LKS ini yang kecil. Di bab 5, ya. Coba buka bab 5 LKS-nya nak. Halaman 20. Soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Kerjakan nih sayang. Oke, tutup bukunya, ya. Kita mau bernyanyi, ya. Nyanyi yang tadi, yang nomor 3, 6, 4. Oke, sama-sama ya.
Sungguh kami bersyukur Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami, sudah menjaga, melindungi kami sampai saat ini. Kami sudah mengerti firman Tuhan, bahwa kami harus bertobat. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun dari segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kiranya apa yang sudah kami perbuat Tuhan, yang sudah menyakiti hati saudara kami, Tuhan Yesus ampuni kami. Dan kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Amin.